Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mood Podcast bersama saya Cikal. Dan saya sedang kedatangan Mr. Raka Pratama. Oke bro. Udah ini teh. Halo bro. Ketemu lagi nih bro. Kemana man? Damang alhamdulillah. Oke. Jadi ada apa ini teh ceritanya teh? Jadi gini bro, kita tuh mau mengadakan sesi tanya, sesi tanya jawab sih sebenarnya mah, cuman ngobrol aja sih. Oke. Ngobrol-ngobrol. Sharing lah ya. Kan kemarin kan udah mana nanyain orang kan, nanyain orang Tentang apa? 4 aspek. Sama. Sama. Kemarin ente 4 ya? Sempet. Enggak maksudnya 4 juga kan? 4 orang. Oke, siap. Kok. Kehidupan, Oh, sama ya? percintaan, Oke. kerjaan dan art. Oh, sama juga. Sama juga. Oh, dikirain beda Mana mau ditanya apa? Oke lah, sob. Oke. Apa dulu nih yang harus dijawab? Yang pertama adalah kehidupan bro. Mana pasti hidup nggak akan flat-flat aja dums. Iya, dah, ya, oke. Terus Mungkin mana ada keresahan ya seperti yang mana tanyakan kepada orang. Apakah dendam nih ceritanya nih. apakah ada keresahan, penyesalan atau apa gitu yang mana nggak akan pernah lupain sampai detik sekarang? Apa tah? Anjes. Kira-kira ya. ya. Berarti oke, sharing lah ya ini mah ya. Sharing ini mas sharing. Sharing ya kan. Ada nih cerita ya. Gagal sekolah sama lah halnya. Gagal sekolah. Gagal sekolah ini. Gagal Oke. sekolah ya kan. Nah, kan aduh, kumanya tuh sebenarnya dibilang aib sih bukan sih, tapi Bukan, ini ini mah. bukan. Ini mah buat pelajaran aja bro. Buat pelajaran supaya teman-teman yang masih sekolah nggak ngulangi atau nggak ngikutin. Ya. Jadi intinya nggak naik sekolah, Bor. Nggak naik sekolah, nggak naik kelas Nggak berarti. naik kelas. Oke. Nggak naik kelas. Bukan gagal sekolah dong berarti bro. Itu nakal ya. Ya. Nakal ya. Nakal. Nah, nggak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Tah, eta SMP SMA. SMA. SMP alhamdulillah lancar. SMA. Karena apa tah? Karena dibeliin motor. Jadi waktu pas kelas SMA pertama masuk SMA nih kan. Nah, pertama masuk SMA tuh ikut tinggal di rumah Ua yang Oke. dekat lokasinya sama sekolah. Jadi biar nggak ngongkosan lah istilahnya mah. Yang ngongkosan sih tapi murah gitu kan. Nah, selama 6 bulan lancar nih sekolah. Terus. Dan di situ kan mikir, malu ya kan. Pertama malu, terus nggak bebas. Malu karena Ngikut oke. ngikut sama Uwa, Oke. sama saudara. Malu, terus nggak bebas, terus nggak enak lah. Seenak-enaknya rumah saudara, ya pasti masih enak rumah sendirian, Ya, bisa oke, bebas gitu sama orang benar. tua juga. Nah, otomatis pas semester 2 pindah nih, pindah ke rumah. Bukan Balik, semester mungkin dulu mah bro. udah semester lah, Triwulan. catur bulan. Catur bulan. Udah enggak, catur bulan mah zaman SD. Oh, oke. Nah, semester pas mau nginjak semester 2 tuh pindah ke rumah nih, baik lagi nih. Kan aku SD, kamu SMA. SMP. Jangan ditua-tuain lah. Ya kan. Nah, habis balik ke rumah ditanya mau motor nggak biar nggak ngangkot. Ya mau lah, kan semangat ya kan. Dibeliin lah Vespa Vespa tahun tahun 66 warna biru. 66 berarti bagol. Ya, Bagol. pokoknya dikasih nama tuh ya aku saya teh Grandong. Si Grandong. Si Grandong. Dari yang Orsin ini jadi racing. Pada Dari saat Orsinnya jadi racing. di racing pakai Sito segala macam ban ini. gede ya. Oke. Pokoknya tahu pakai Vespa juga kan? Sempat. Sempat pakai Vespa. Nah, ceritanya udah dibeli nih. Belajar yang benar, sekolah yang benar ya kan. Nah, habis gitu sekolah belajar sekolah biasa ya selama kurang lebih ya 2 minggu berjalan biasa. Setelah beli motor teh. Setelah beli motor normal sekolah. Nah, di situ ada sering nangkring lah dulu mah di daerah Karangsetra nih. Oke. Masih kan. Karangsetra masih ada nggak sih bro itu silet Masih di lah. Silet. di Itu mah rumor aja tuh. Rumor ya? Rumor itu mah biasalah anak-anak pada zamannya tuh ya. Sampai sekarang jadi weh. Terus anjir. Urban legend itu. Urban bro. legend pisan ya bener tuh Bor. Sok silet. Ya kan? Mana ngalaman gak sih? Pengalaman? Serodotan naga. Ya, selama serodotan naga. Lain silet pada naon segala ada muka. Iya sih catnya ya. Gitu. Nah, habis itu nginjek 3 bulan di situ
sering nongkrong di Karangsetra, kalau enggak di jalan apa tuh, Jalan Pasundan di samping Jogja kan ada simpang gitu, jalan nangkring di situ. Niatnya sekolah dari rumah. Nangkring. Enggak sampai sekolah berarti. Nyampe dulu sekolah, tapi balik lagi keluar. Oh, oke. Baik. Gitu. Pertama nitip absen. Bisa nitip absen coba SMA? Bisa. Atuh. Nitip absen. Itu teh 2000 berapa ya? 2003 kalau nggak salah. 2003. SMA. Berarti satunya berapa? Satunya kurang lebih bisa 2 apa 4 gitu lah. Terus. Nah 2003 teh kan ya masuk SMA. Dari situ teh udah mulai bolong-bolong sekolah teh. Karena beliin motor jadi bisa kemana-mana kan, main. Jadi rajin main. Nggak pernah masuk sekolah tuh. Oke. Dari rumah pergi sekolah, tapi pas di sekolah absen doang. Habis gitu kan mikir anjing capek oge, bulak balik ke sekolah keluar udah lah basin. Jadi ada pernah mabal sendiri, pernah pengalaman? Pernah saya. Pernah. Nah, sering orang mah. Sering tiap hari. Jadi ngumpulin lah anak-anak, misalkan kan lagi di simpang di tukang batagor poding karena gue sekolah mal lah udah di diwe. Tapi dari situ orang ke Karangsetra, soalnya pusatnya didinya gangster lain, orang nggak ikutan gangster. Tapi teman-teman dari sekolah lain, tapi itu satu circle dulu teh. Okay. Jadi ngumpul yang mabal, yang baru pulang sekolah atau setengah hari. Setengah hari itu pada diam di Karangsetra sampai sore. Jamnya pulang baru pulang. Kalau enggak malas nih, datang sekolah jam 9 apa jam 8 balik lagi ke rumah, alasannya libur atau gurunya rapat. Jadi jangan ikut. Klasik banget ya. Jadi enggak gimana. Nah, itu jadi suara apa gitu. Nah, jadi habis dari situ nih pembagian rapot kan? Rapot. Nah, kok banyak absen? Banyak absen hampir berapa 40 hari lah kok enggak salah. Wah, siapa tahlilan, Bro? 40 hari itu absen. Nggak ada, itu setelah nggak nitip ya. Setelah nggak nitip, setelah lengseb baiklah gitunya. Berarti yang nitip-nitip nggak dihitung? Nggak dihitung, itu masuk. Yang 40 hari ini yang dihitung. Kata dosen wali kelas. Ya pokoknya ditanya kenapa bisa kayak gini? Kan yang orang tuanya orang ngisi apa? Gitu. Ya orang jujur dari situ. Dan si Bapak nggak marah sih. Nggak, tapi cuma nanya mau pindah, mau kerja atau nggak sekolah atau gimana? Atau mau dipicun gitu? Nggak juga. Ya putusin udah sekolah lagi di sini, nggak pindah, tetap di situ SMA-nya. Setelah itu benar. Nah ternyata yang nggak naik itu banyak. Nggak orang ngungkul, nggak saya aja. Karena sama, maksudnya yang seangkatan orang 2003 teh ada yang nggak naik juga. Ada 9 orang. Wow. Ada 9 orang, 3 orang ini teh pindah. 3 orang pindah. 4. Sorry. 4. Yang 5 bertahan. Dan di satu kelaskan lagi. Biasanya kelasnya akhir. Akhir apa ya? Lupa lah pokoknya. Bukan akhir tapi nyudut gitu. Iya emang. Nyudut gitu si kelas teh. Iya. Nah pada saat itu yang Pandawa 5 disebutnya. Pandawa 5 masih 5 orang gitu kan. Pandawa 5. Gak Westlife. Enggak. Pandawa 5 pada saat itu. Pas ya terus yang nggak kenal akhirnya kenal. Oh ternyata naik mana sarwa. Mana mah bodoh. Makanya pakai itulah pada saat itu ya SMA nggak ada yang mau nerima guru wali. Akhirnya ada namanya tuh lupa, pokoknya mengajar agama aja. Bu Vina. Nah, kalau misalkan Bu Vina nyontohin Bu Vina itu kalau nggak salah ya namanya guru agama. Maulah nerima kita di situ. Barulah belajar bener, tapi selama 1 tahun udah nggak pernah keluar kelas. Selama 1 tahun nggak pernah keluar kelas di kerangkeng. Bukan di kerangkeng, malu euy. Soalnya kan yang angkatan saya masih sama bareng sekolahnya, kan satu sekolah satu tempat lagi istirahat ketemu. Si Pandawa 5 itu nggak pernah. Enggak, yang sisanya karena bergaul. Jadi cuman kamu doang yang jadi bawa gitar ke sekolah teh, main gitar di kelas. Mata kan yang sampai sekarang teman saya yang masih tahu gitu, yang seband dulu tahu. Nah, sana baheula lama gitu pas meninggalnya. Nah, sana kaos kemejana alus kene sana biru. Disangkatnya sangkatan, ditanya, nah itu naik kelas, tapi batiknya alus kene, gitu. Oke. Nah gitu, akhirnya mah 4 tahun SMA. SMA 4 tahun. Tapi setahun nggak keluar kelas, akhirnya memaksakan. Tapi nilai-nilai gimana bro? Ya anjlok atuh. Anjlok. Tapi zaman orang ya, zaman dulu tuh ada kayak lembar jawaban gitu loh. Maksudnya kumaha? Jadi kalau misalnya UAS tuh ada jawaban dari sekolah lain. Ngerti gak sih Maneh?
Bocoran. bocoran. Itu via SMS. Jadi ada yang bener-bener, ada yang salah 50%. Itu pas Eptanas mana gitunya? Iya, Eptanas Eptanas. gitu. Enggak sih, UAS mah ikut UAS. Ya nilai. Zaman mereka mah enggak Eptanas, Bro. Ayah. Mana zaman Eptanas sih? Ya kan pas SMP. Oh, oke. Ya pokoknya gitu selalu. Jadi 4 tahun lah. Akhirnya dari situ aing kesel kan, anjing di kelas wae. Jadi mau misalkan istirahatnya nitip. Oh. Aing mah beranikan diri aja keluar kelas, akhirnya bergaul. Jadi dicuekin weh. Gitu. Oke. Dan kuliah juga 2 kali sih saya. Kuliah 2 kali, saya 2 tahu kali. guys. Karena dia satu kuliah dengan saya. Kuliah 2 kali. Dia dulu di Unisbray. Sebenarnya Unprise. Alhamdulillah lulus itu mah. Alhamdulillah. Tapi ya sayangnya jangan ngambur-ngamburin waktu lah. Umur ya kan, umur bener tuh. Umur, Bro. Itu umur harus diperhatikan, dipertanggungjawabkan juga sih masalah umur. Karena waktu nggak akan mungkin kembali. Benar gitu. Jadi yang nggak bisa dilupain sih itu. Terus oh iya, satu lagi ada curi-curi mobil. Maksudnya bukan curian mobil, kunci Belajar mobil belajar berarti. mobil tapi kuncinya nyuri-nyuri sampai mama nangis. Di mobil. Bukan. Jadi kan ceritanya teh gininya, mobil baratnya masih carry lah nya. Cari zebra. Bukan Espas. Oh, bukan Espas. Carry. Hayang bisa mobil, kumaha carana tapi kunci teh dibikeun, enggak dikasih. Akhirnya curi-curi lah. Bareng temen. Oke, tenang naon saya pas bawa mah normal gitu ya, gantian itu udah lumayan lancar soalnya nggak ada yang ngajarin. Otodidak berarti. Otodidak langsung. Gantian jeung temen teh. Pas daerah Sari jadi gantian pas temen lu bawa ngajar mobil. Dan sebelah kiri ke topisan sampai ke bisa dibuka eta. Si pintu teh. Bingung kan parkir ya biasa. Pasti suka apa be aing babe si papa kerja. Nah, sana aya mobil teh. Iya, dekok jero. Pas dilihat di bawah, nah nggak ada kan retakan. Pulang kerja nanya, itu mobil kenapa? Orang kata ngomong, itu ngomong jujur, nggak ngomong dia nggak tahu. Mungkin yang parkir maknya, mungkin kan nanya ke tetangga segala macam. Eta nu parkir sarua. Oh, sampai nanya ke tetangga. Yang parkir bareng teh kan banyak tuh, kalau nggak salah teh 4 mobil lah dulu teh di tempat itu. Sekarang mah udah nggak jadi tempat parkir. Pada saat itu setelah kerja besoknya atau entah lusa. Kak, senang mama pengen tahu, cenah. Mama, eta mobil kusa, kok akak. Jujur kenapa? Jujurnya berarti ditanya sama Cimama. Kalau misalkan mama udah nanya atau serius, orang nggak bisa nenglak. Orang eleh ku mama. Oke. Akhirnya di situ jujur segala macam. Ada orangnya masih digendong yang kedua. Nangis, orang ngeluh ciri gitu. Iya dia katanya pengen bisa mobil segala macam biar ke depannya Itu berarti masih SMA, Bro? SMA. Itu SMA. Oh, sama yang paling masih kecil nih, dicepet sama ini. Apa? Lidi. Bukan Lidi. Selang. Oh, kayak tentara, Bro. Asli. Orang mau balik di Sukabumi di lembur ya. Lagi ramai lebaran gitu ya. Kan orang mau misalkan lebaran ke Sukabumi. Tapi ramai orang paling betah di Sukabumi itu bakal lamanya. Beda jeung ayeuna. Orang enggak mau pulang. Papa kerja besoknya. Cepet. Keras. Kerad. Pakai selang, akhirnya pulang. Itulah. Ya, pokoknya banyak lah hal yang nggak bisa dilupain, tapi yang benar-benar nggak bisa dilupain masih itu dua itu. Oke. Yang kedua adalah percintaan atau kerjaan dulu nih? Bebas. Percintaan dulu ya guys ya. Percintaan dulu. Percintaan mah kudu sabar diundur. Iya siap. Soalnya ngerokok. Ya sama orang Kircon. Yang dipegang. Satria Evil. Aduh. Tahun? Sebenernya, Bro. Ntar lah ya, nungguin ya. Jujur saja kehilangan. Oke, nah yang mana nih? Percintaan, Bro. Apa yang harus dijelasin? Awal mula mana mengenal cinta? Misalnya misalnya ada cinta monyet kah, atau suka sama guru kah, atau kayak gemes gitu lihat pagar teralis atau ya apalah, ceritain lah mana. Awal suka sama perempuan kelas 2 SMP. 2 SMP. Oke. Dan 1 kelas. Oke. Dan 2 orang. Serius. Trisam. Dude. Jadi 1 kelas. Kelas 1 apa kelas 2 ya? Ya, kelas bentar. Kelas 1, sorry. Kelas 1. Kelas 1. 1 kelas, nah orang suka sama dua orang cewek. Kok bisa? Kembar kah? Enggak, beda lah. Satu cewek, satu cowok.
Dua-duanya cewek. Yang satu itu manis, yang satu tuh lucu lah, bisa dibilang. Oke. Nah, dan finalnya akhirnya ngambil yang lucu. Ambil yang lucu. Itu pertama suka. Berarti belum sempat pacaran, Bro. Udah pacaran cuma berapa minggu gitu. Sama yang kedua. Oke. Gitu. Itu pertama kali mengenal cinta mah di situ. Ya, Terus cinta monyet lah. Ya, cinta monyet. Ya dari situ teh jomblo, nggak pacaran dulu Sampai SMP, kelas SMA baru bobogohan lagi pacaran. Oke. Mantap. Tuh. Mana mantan ada berapa? Salapan. Oh, udah dipersiapin ya jawabannya ya. Salapan. 9, guys. Jadi kenapa 9? Karena sunah rasulnya ganjil. Nah gitu juga kali. 9 Q lah ya, Q. 9. Tapi ada mantan yang bener-bener bikin aing sakit hati. Kalau misalkan ngomongin cinta, main nanya ke aing cinta panjang ya, Bro. Panjang. Jadi mau ngambil yang mana nih? Yang selingkuh 5 orang? Apa yang disakitin? Selingkuh 5 orang tuh mana yang Aing yang selingkuhin. Aing yang selingkuh. Mana yang selingkuh? Ini aing punya 5 cewek. Inungna apa? Bibina? Enggak ya, orang punya 5 cewek dan 2 cewek ini termasuk yang nyakitin orang salah satunya ya dari 5. Tar dulu ya. Tar dulu ya, kita breakdown dulu ya. Oke. Mana punya pacar 5? Itu pas SMA ya, SMA Yang kelas 2 ini nyakitin 1. Jadi yang 5 ini tuh 1 orang yang nyakitin orang. Tidak paham dong. Gini bro, breakdownnya sama orang. Oh, Mana pada saat itu pacar 5? ya. Mana ngerasa yang nyakitin 1? Mana nggak ngerasa mana nyakitin 4 orang? Pada saat itu kan cuman jadi orang kayak yang kumanya ngetes selain ngetes atau ibaratnya bukan memilih ya, bisa dibilang playboy lah ya. Playboy bro. Orang dari radio pernah ngelis itu. Ngedengin radio, kalau itu jojing kalau nggak salah, jomblo jangan pusing artinya. Hei Dracula. Ayo ngedengin radio, tulis, telepon. Kan si papa dulu kerja di salah satu provider yang udah nggak ada, jadi digratisin telepon. Oke. Yang pertama bro, dari 5 ini yang pertama. Oh jadi mau ngebahas yang 5 ini nih? 5, bahas dulu ini. Yang 5. Yang pertama adik kelas SD. Adik kelas SD. Tapi udah SMA. Maksudnya beda 2 tahun apa 3 tahun 4 tahun lah. Semuanya masih SMP ada salah masih satu. masih berhubungan sampai. Enggak lah. Oh sampai sekarang? Atau enggak. Maksudnya dari kelima ini yang paling duluan diputusin yang mana? Atau semuanya brak gitu 5? Enggak lah, bertahap orang. Strategi, Bos. Jangan salah, orang dapatin 5 itu pakai strategi. Karena general wise. Pakai strategi, nggak langsung zat gitu. Ada strateginya. Gara-gara orang kiat-kiat. Mabal aja menang oge eta. Oke. Siap suhu. Ternyata dia suhu. Kukira jubu. Ternyata suhu. Oke, jadi yang pertama anak sekolahnya disebutin nggak? Nggak usah. SMP. SMP. Yang pertama berapa lama? Sebulan apa 2 bulan? Oke. Yang kedua? Itu tuh adik kelas ya SD. Ya, sempat SD, tempat 1 SD dulunya. Dan satu wilayah lah sama rumah, kok nggak salah. Oke. Terus yang kedua? Anak SMP. Mananya SMA? Ya. Aing SMA. Koropil aja. Yang ketiga teh kalau nggak salah dapat dari radio. Dari radio yang jojing tadi. Oke, yang keempat? Satu kelas. Satu kelas. Yang kelima? Satu kelas. Satu kelas ada 2 mantan. Kelas berapa, Ji? Kelas 2. Kelas 2? Anjing, akur coy. Jadi orang sebelum yang 5 ini, orang sempat ngecengin 1 orang cewek yang 5 kali apa 4 kali orang nyatain nggak diterima. Anjing, 5 kali bro. Ya kurang lebih lah 4 apa. Ismail. Bro, antara cinta jeung sange. Bisa jadi. Soalnya 5 kali bro. Jadi. Gitu. Aing jangan sebutin namanya dan jangan sebutin lokasinya di mana. Udahlah pokoknya mah. Ya, bisa nonton oke sih gitu. Iya. Baik-baik kerapat. Tapi kalau misalkan teman-teman aing yang tahu pasti ngeh itu siapa?
Dan sampai saat yang aing kelima sekarang, orang itu atau yang 2 orang sekelas doang? yang aing nyatain 5 kali. Oke. Tahu. Tapi pada akhirnya diterima. Enggak, jadi teman aja. Sampai sekarang juga masih temenan. Tahu. Istri tahu. Aing tahu deh. Istri tahu. Istri tahu. Yang nyakitinnya kayak gimana, Bro? Pada akhirnya dengan sekian tahun aing pacaran dengan 5 terakhir yang orang pilih, yang diseleksi akhirnya ternyata dia yang jadinya. Oh, jadi antara 5 audisi ini, jadi Ya. kan ada Ferry, Rini, lagi Ya itu pokoknya ya, 5 ya akhirnya kepilihnya satu kurang lebih itu 5 tahun lah pacaran. 5 tahun pacaran. 5 tahun ke 6 lah. Jadi selingkuh sama 5 Jadi cewek. masih SMA tuh kelas 2, kelas 3, kuliah tuh masih Masih berhubungan. masih pacaran dulu. Sama yang satu orang ini. Nyakitinnya kayak gimana, Bro? Selingkuh, orang diselingkuhin setelah 4 tahun setengah. Karena kena karma kan. Karma is real, bitch. Udah salamannya oke sih. Jadi jangan ditiru ya. Ini mah cuma just Selingkuh 5 sharing doang. ya. Selingkuh 5 yang kepilih 1 terus taunya disakiti. Alhamdulillah, lebok. Nah, putusnya juga ya bisa dibilang itu Drama. lumayan drama dan nyeri hati lagi saya. Karena emang aduh aing kumanya ngomong nanya cerita nanya. itu sedih tuh. Lain gitu masalah bayalanya. Rada bisa dibilang terlalu matre lah. Oh sih, berarti ke laut. Situ Pangandaran. nate gitu ke laut aja gitu Ya. kan. Nggak ganti motor ya orang. Udah ganti dari Vespa ganti ke Satria F. Enggak ke Karisma dulu. Karisma, oke. Karisma lumayan lama, gantilah ke FU. FU. Itu teh mah inden dulu teh. Inden, Yang limited edition Ish, yang 2008. warna merah. Follow nanti Yang terakhir. yang build up. Ya, itu build up kan lumayan teh. Sarbu kayaknya ya. Betul. Suatu ketika, suatu saat, pada saat itu teh, orang teh ngantri nih ke rumahnya kan lumayan jauh nih kan, ujung ke ujung lah, gitu, ujung ke ujung. Ini langsung aja ke langsung bahasa yang putus kayaknya, dan soalnya wet rajet teh, Oke. Gas. Nah, ngantri nih hujan, Nganterin. Nah. hujan teh, kurang nganterin ke daerah Soekarno Hatta, lumayan lah ya, jauh, pas pulang. Jam. Nganterin jam 6, pas pulang ke rumah tuh jam 7-an. Oke. Nyampe daerah Bandung, nyampe daerah kira Condong Bandung jembatan. Nah di situ jam 7:30 orang dibegal. Jam 7:30. Jam 7:30 malam lagi hujan lagi gerimis gitu. Hujan nggak gede, gerimis. Kita teh jam 7:30 naik jembatan, stopan jembatan tuh dipepet orang berdua. 2 motor. Satu motor Satu, berdua. oke. Motor berdua. Cicing sana mana gitu. Kup, cenah mana kup, cenah. Aing otomatis cicing macet tukang teh. Rame. Setengah 8 bro, setengah 8 malam. Enggak jam 12, jam 1 enggak. Saya selama 4 tahun pakai motor bolak-balik kadinya ke Harita. Kira aing sepi loh. Setengah 8. Setengah 8 lagi hujan. Aish. Udah hujan gede terus orang akhirnya pulang kan ceritanya tuh gerimis di situ teh. Oke. Aing cupu baheula teh. Itu juga ayeuna nya ikat kulit segala macam. Dari situ lah aing berpikir aing kudu kumaha gitu. Makanya aing masuk klub segala macam. Nah, itu dari si aing baheula mah urang bisa disebut cicingin, Bor. Tanya mun percaya mah ka barudak band. Ya itu. Cicingin tuh bisa ngomong, pokoknya introvert lah mun cek zaman lain gitu. Makanya orang bisa dapetin 5 cewek baheulanya kan gara-gara introvert etanya. Bercanda. Ya pokoknya orang pendiam lah. Pokoknya kalau misalkan lagi briefing band juga paling AIW doang gitu ngikutin doang. Kita dipegang sama sabaraha. 2007 ke 2008. Nama nih ngiap-ngiap buah mana anjing? 2007 2008-an lah kalau nggak salah mah. Itu teh kuliah pertama yang di Unisbrai. Unisbrai. Yang di Unisbrai. Nah, terus 7:30 ya kan pepet. Turun manis cenah. Gitu. Orang kali anjing. Aing mah make atribut. Urang make jaket anu galabag teh, Bor. Kalau kurang kan leutiknya, make pu galabag itu juga budak leutik mau motor nih. Tuh. Cicing manis cenah. Ini masih kayaknya 20 km lah kalau gini. Langsung stop otomatis set cicing. Karena
Lu cicing sana cepaya teh. Udah aing kan cicing can turun cicing lain. Ada getar mainnya teh, ini nggak ribut. Ih, cing teh salah satu gangster di Bandung. Apa tuh? Ya, itulah. Cicing aing teh. Nying ieu mah euy, gangster ting naon pokoknya mah kayak ribut teh baheula teh. Oke. Dia kan kunci motor dia kan aing kan otomatis mempertahankan dirinya di situnya. Aing rek ngelawan, terima cicing heula, tapi gitu kan situasi masalah situasi. Urang pas rek ngelawan, pas rek ngelawan geus ngeupel ya. Ngeupel gitu. Ngelawan, tah geus kitu. Ka dieu teh. Sedotan. Peso. Oke. Otomatis apa? Ya orang nggak mau ngapa-ngapain gitu takut langsung turun sampai dikitukan ku mainnya teh kapur mau motor yang helm sama helmnya juga. Helm disimpan di jaring di tukang. Oke. Pas orang cicing kan bingung ngulang apa ngelamun. Aya budak Imi set. Kenapa dek? Ada budak? Imi. Oh ikut motor Indonesia. Kenapa? Dek, kenapa dek? Motor saya dibegal, disusul teh tengah subuh. Gulingan daerah Kircon, kan putar-putaran Antapani, Arcamanik nggak ada. Akhirnya ke Polsek yang di deket apa Persib. Ahmad Jani, situ 8 jam bikin berita apa? Kehilangan 8 jam. Situ akhirnya dijemput ke si papa. Akhirnya yang nggak dimarahin ya biarin aja lah, anggap aja apa musibah segala macam. 3 bulan kemudian yang diputusin karena ketahuan selingkuh karena orang mainnya selingkuh gitu. Yang motor bro 3 bulan itu kurang 3 bulan ya 3 bulanan lah bisa itu disiplin karena ketahuannya mainnya gitu ketahuan selingkuh. Jadi guys, pelajaran buat kita jangan selingkuh 2 aja cukup. Jadi cukup tapi alhamdulillahnya setelah kejadian itu banyak hikmahnya sih. Banyak hikmahnya tapi saya nggak pacaran dulu selama berapa tahun itu, fokus dulu ngeband, kuliah udah biarin kuliah mah gitu. Dulu tuh langsung berhenti kuliah langsung dari kejadian itu yang di Unisbate. Langsung berhenti selama 8 bulan kurang lebih 9 bulan, terpuruk curang 1 bulan. Tapi disupport sama anak-anak sama teman-teman, sama anak-anak band juga. Jadi mencurahkannya ke band gitu. Mencurahkannya ke band, bikin kesibukan ke band gitu. Akhirnya jomblo, akhirnya dapet ya istri sekarang. Itu dikenalin sama dosen. Dikenalin sama dosen fotografi. Dia iya, Pak Heriwanto. Pak Heriwanto. Paang. Gitu. Dikenalin waktu pas ada hunting foto bareng anak FISIP Unpas. Jadi anak FISIP sama anak fotografi. Aing baru tahu loh. Gitu. Tawanya apa? Kenalnya di situ. Pada saat itu aing cool baru gondrong ya kan. Celana kemeja. Enggak belum pakai itu. Gondrong, pakai jeans, gelang ya udahlah kayak kalung gitu. Tapi aing pakai sweater digituin warna merah. Kacamata itu kan yang kacamata tetap. Say boy. Kacamata tetap. Foto juga masih ada, terkenalnya di situ. Oke. Dan PDKT-nya sama istri seminggu doang gitu. Tapi pas nyatanya ditelepon. Anjing. Kawani. Coy. Itu telepon. Tapi setelah bertemu mana nyatain lagi enggak? Enggak. Berarti mana ntar pulang dari sini mana nyatain lagi? Kalau nggak salah mah iya ya. Kalau nggak salah mah gitu. Pokoknya seminggu teh PDKT-an, curhat segala macam lah gitulah strategi. Tapi pas pada saat orang bukan nyatain ya ibaratnya mah. Jadi supaya dia tuh nyatain ke orang, kumaha ya. Malahan dibalikeun deui. Jadi orang ngomong. Nanti udah paham. Oh, jadi merusak mancing orang tapi kepancing balik gitu. Jadi orang nggak mau nih mencurahkan. Jadi orang mancing supaya dia yang ngomong. Tapi malah mana yang kepancing gitu. Tapi dia teh lagi dekat sama beberapa cowok. Itu teh. Tapi orang baru kenal sebenarnya dia teh lagi dekat sama 5 orang. Yang satu teman SD-nya. Ya oke, bisa jadi. Kita nggak tahu dengan dunia ini ya bro. Oke, ya. Apa aja yang akan terjadi. Bisa jadi. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang. Itu ya sama istri pacaran 5 tahun, langsung tunangan nikah. Sekarang.
gitu. Kenal seminggu, pacaran 5 tahun langsung nikah. Karena sama orang tua ditanya mau serius sama ini udah nggak akan nyari lagi, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Oke mah gitu. Oke deh. Itu Sangat dia. ini ya kalau misalkan didetailin mungkin satu malam mah. Soal kerjaan nih bro. Oke. Kerjaan pertama setelah lulus. Orang nggak kerja dulu. Lulus kuliah nggak kerja orang. Gak kerja. Nggak kerja. Serius. Asli. Kan mana waktu itu ke ini jadi apa sih yang Freelance. Oh freelance. Maksudnya kerja tetap nggak, belum freelance, foto, wedding apa gitu. Ikutin apa syuting. Enggak yang di studio musik. Ah. Yang di studio musik. Itu cuma 6 bulan jadi operator. Kerja dong. Iya kerja. Ya maksudnya sebelum itu. Yang di DU itu kan? Ya sebelum itu. Oh sebelum itu. Sebelum itu orang nggak kerja, cuma freelance doang. Oke. Kalau waktu studio 6 bulan kalau nggak salah. Ya 6 bulan apa berapa? Nggak setahun sih. Itu digaji 1,2. Ya gimana ada project aja. Kalau ada project dibayar, kalau enggak ya enggak. Per project bayar. Wow. Jadi orang keluar deh. Gitu. Terus memilihlah ke Dari situ orang masih masih nggak mau kerja, masih nganggur. masih freelance. Jadi dulu mah punya pikiran aing pengen punya usaha, nggak mau kerja jadi orang. Dulu sebelum nikah. Aing juga masih sebentar. Gitu punya pikiran kayak gitu kan. Tapi dipikir-pikir nggak ini juga sih ya. Idealisnya ngebunuh bro. Oh benar gitu. Idealis kill you teh bener. Akhirnya mikir lah gitu, apalagi mau nikah gitu. Nah langsung pas setelah nikah belum kerja juga tuh. Setelah nikah belum kerja. Belum kerja. Okay. Tapi pas lagi siraman lah ya. Okay. Siraman sebelumnya orang udah ngituin ke studio foto. Ngeplay gitu ngasih lamaran. Pas dipanggil lagi siraman. Mau siraman tuh pagi-pagi. Tapi kan siraman di pihak ceweknya, bro. Orangnya dari air dari cewek. Oh, oke. Aing nggak pakai yang begituan sih soalnya. Gitu ada Sunda. Dibawa ke cowok terus disiramin dimandi, lagi ya? gitu. Oke. Jimat. Nah, pas mau ini ada telepon dengan atas nama Rahayu Iskandar katanya. Dia di mana? Dari Noble Studio. Denny Kosasih teh. Kosasih. Oh iya, ini betul. Ini dari Noble. Bisa nggak sekarang interview? Orang bilang apa? Ada telepon dari mana? Ada yang yang ngeplay lempah kerjaan. Udah kesana dulu. Lagi diguyur nih. Belum. Udah pakai anduk doang gitu. Kalau nggak salah. Oke. Pakai baju lagi orang berangkat dulu ke Dago. Silope. Udah ceritanya interview. Si Rama nggak dipanggil tuh, belum dipanggil. Setelah Setelah interview mana lanjutin siraman? Ya. Oke. Lanjutin siramannya proses lah ya, gitu nikah segala macam udah. Belum dipanggil tuh. Januari 2017 baru dipanggil loh tanggal 9. Langsung masuk di Noble. Selama 3 tahun. Terus ajaklah aing. Kenal ente gitu. Gitu. Kenal. Maksudnya teh ketemu di jalan ya kan kalau salah. Wah, di mana cing teh? Mana? Ya. Nah, disitulah komunikasi berjalan lagi dengan istilahnya terpanggil ya bahwa panggil itu langsung kerjaan nih di mana di studio foto jadi desainer segala macam. Ayolah masuk lah 2017 ya. Apa 2018? 2016. Enggak, 2017 orang 2017 akhir ya? Ya. Pokoknya gitu. Jadi di studio Noble. Nah, setahun. Ya kan? Ya, setahun berjalannya waktu. Akhirnya di situ orang betah pandemik lah bor 2020 awal. Pandemik. Los ternyata ngelamar lah ke salah satu online shop di Bandung yang udah lumayan terima, ya kan? Cuman 3 bulan karena di situ aing waktunya anjing. Datang jam 9 malam baru balik. Wih, 12 jam tuh. Angkat tangan. Ingat sebenarnya jam. Angkat tangan akhirnya bulan September kemarin Oktober nelpon. Pas hari sebelumnya itu orang baru resign. 2 hari kemudian aing langsung masuk lagi sampai sekarang. Gitu. Cerita pekerjaan juga. Jadi waktu di Nobel adalah orang masuk kerja gara-gara mana? Sekarang mana mood masuk kerja gara-gara orang. Gitu ceritanya.
True My friend. best friend. Jadi udah dianggap saudara lah Cikama gitu. Ya. Jadi teman terus nggak deket dulunya waktu pas kuliah beda ya, circle beda ya. Beda bro. Beda circle. bro. Dia circle mana, orang circle mana. Jadi gitu. kalau kuliah tuh ada blok-blokan gitu. Bukan kubu-kubuan tapi bukan. Tapi blok-blokan jadi antara ngobrolnya tuh ngobrol perantau, terus sama Sunda, terus ada yang Sunda perantau gitu. Nah gitu. Tapi namanya jodoh mah sampai sekarang kan ketemunya gitu. Yang penting mah komunikasi sih ya. Komunikasi. Dan banyak mogok motor sih sebenarnya. Dulu banyak nyetep motor doi. Sat emang. Gitu intinya malah. Oke, sampai akhirnya menjadi Ya sosial media spesialis gitu bikin karya bikinnya pokoknya ikhlas segala macam lah. Tuh diurus sama saya. Tuh. Ya nggak tragis ya pokoknya namanya juga hidup ya kan perjalanan. Proses. Ya dari nggak bisa ngomong, nggak berani kenalan sama orang lain segala macam gitu kan. Dari introvert jadi ekstrovert. Jadi kemana karep gitu kan. Kemana karep gara-gara aing. Cabru kemana wae. Jadi harus ada butuh proses sih. Apapun juga itu harus butuh. Ya, kayaknya ada topik tambahan nih sebelum kesini. Apaan? Bro, berumah tangga teh kumaha sih? Aduh ini berat ya boleh kalau misalkan ngomongin rumah tangga. Berumah tangga teh Kan by the way, Enda juga kan udah berumah tangga ngomong-ngomong. Ya kan dari rumah tangga awal teh aya suhuna lah Nah, eta. Ada yang lebih kumaha Nah, gitu. Untuk kita teh pembelajaran ya. Pembelajaran. Dari sisi mana nih? Dari sisi rangan boleh. Kan banyak nih kan rumah tangga tuh dari sisi finansial atau apa terus kan nggak mungkin ada flat gitu ya, seneng terus kan pasti ada cekcok dikit. Yang pahit-pahitnya apa, perjuangannya kayak gimana. Ya kalau terus sebelum nikah tuh harus nyiapin apa aja sih, apa aja yang harus diperjuangin, apa aja yang harus dikorbanin. Kiat-kiatan. Oke, jadi kan mana ya? tentang pernikahan. Sebelum nikah apa Dan aja bro? sesudah nikah. Sebelum dan sesudah. Pahit-pahit. Sebelum dan sesudah nikah apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang dialamin, apalah perjuangan, pengorbanan. Pahit manis. Ya kalau ngomongin persiapan nikah sama aja sih standar-standar kayak gitu ya, yakin atau kita teh harus bisa bukan memilih atuh ya. Mahutkeun hate lah misalkan cek Sunda mah bahwa si pilihan saya tuh bakalan bisa menemani saya sampai nanti. Kapan? Ya sampai mati. Oh, sampai mati. Gitu. Sampai akhir hayat gitu maksudnya mah. Kalau hidup semati. Berarti bisa kawin deh ya pemajikan. Hah? Ya itu mah balik lagi ke pribadi masing-masing. Gitu. Ya sama sih standar lah. Yang penting mah yakin sih sama pilihan kita sendiri. Kalau misalkan gak yakin mah jangan lah. Itu ntar takutnya berabe. Walaupun sama mut sirum teh ya bro. Oh, sama muslim jangan gitu. Gitu. Udah bulat gitu, udah bulat. Guys, kalau misalkan masalah biaya bisa dicari lah. Bisa dicari biaya. Kalau misalkan cek Allah teh, udah kamu waktunya nikah ya nikah gitu. Jangan dientar-entar, soalnya waktu mah kan nggak bisa dibalikin lagi. Tuh. Ibaratnya mah jodoh mah jorok dah. Jeung saya ge jeung istri ayeuna lamun misalkan dihaji aja mana mah bisa jadi nya istri gitu. Tiba-tiba dosen kan mengenalkeun gitu. Jadi kan aya maksa, kapaksa, maksakeun. Nah, eta gitu. Mana cekcok masalah naon sih? Hah? Mana cekcok masalah naon? Kebanyakan. Dan cara mengatasinya gimana? Masalah salah paham sih kebanyakannya. Salah paham. Salah paham. Sini guys, ini ada nih. Salah paham misalkan ibarat apa ya? Ngebahas sesuatu lah kasarnya mah. Ngebahas sesuatu tentang pergi misalkan. Pergi jalan. Misalkan besok teh mau pergi nih. Tapi orangnya can siap atau tiba-tiba ada nggak acara jadi atau tiba-tiba nggak ada acara dadakan. Nah dari situ. Saya pernah dengar. Dari situ masalah gimana sih caranya ngatasinnya?
sabar we pokoknya nama gitu. Kalau misalkan mau marah silahkan, tapi jangan kumanya. Jangan ambek kepegung. Jangan ambek kepegung, makanya jujur aja ini mahnya saya dulunya Hyper bukan. Hyper sih. Temperamen setelah pacaran sama yang jadi istri sekarang itu udah hilang, agak menipis pas udah nikah saya putuskan untuk berhenti dan itu alhamdulillah gitu bisa temperamen. Tahu nggak temperamen tuh? Temperamen tahu kan? Ya apapun itulah, entah itu omongan, entah itu apa segala macam. Alhamdulillah nggak kayak gitu lagi sekarang gitu. Jadi ngobrol lah intinya mah bicara. Kamu tuh dulu psikopat? Enggak juga. Mana psikopat? Atau psikolima? Dibahas lagi. Ini dia. Bahas lagi. Jadi selama banyak komunikasi lah gitu. Penting ya bro. Penting komunikasi mah di rumah tangga mah. Gitu. Ya begitulah. Jadi pacaran sama berumah tangga kan beda kan? Beda bro. Pacaran sama boy. Beda bro. Siap. Gitu. Pacaran sama berumah tangga walaupun pacarmu sekarang jenderal. Gitu. Mana sebagai anak SSN? Mana seni itu apa sih? Seni itu hasrat. Seni itu hasrat untuk memenuhi keinginan kita menciptakan karya sih. Menciptakan karya. Yang bisa Pada ujungnya adalah karya. Ya. Goalsnya adalah karya. Apapun itu karyanya, mau musik, mau lukisan, mau fotografi, mau itu barang yang bisa dipakai, apapun itu seni. Pokoknya achieve goalnya adalah Karya. Gitu yang bisa dihargain, yang bisa diapresiasi orang lain. Itu seni. simple tapi Ya seni itu hasrat. pendek. Bener. Seni itu Seni itu hasrat. hasrat. Kalau nggak ada hasrat nggak akan ada seni. Jadi masa bodoh lah dengan orang melihat karya itu seperti apa. Yang penting karya itu nyampe ke kita. Itu seni ya bro. Seni. Nyampe ke orang lain maksudnya. Ya. Gitu. Hasrat. Yang penting pesannya aja, pesannya apa yang mau disampaikan. Misalkan kalau bikin karya lagu, lirik lagu kan itu bisa dari pengalaman sendiri orang lain atau apa, dari puisi, dari segala macam juga bisa gitu. Ya, oke. Seni mah bebas sih. Bebas ya. Bebas. Mau Nggak ngebahas. ada batasan. Nggak ada batasan. Kalau dibatas-batasin, Cimahi. Tapi seni itu nggak ada aturannya, tapi ada. Seni itu nggak ada aturannya tapi ada. Kita yang atur sendiri. Kita yang atur sendiri. Orang lain nggak akan bisa ngatur. Karena punya idealis masing-masing kan kalau nggak sendiri. Jadi aturannya sesuai dengan Fashion, keinginan nih bikin karya apa nih gitu. Oke. Itu. Ya guys, seperti yang sudah kalian dengar, adzan maghrib sudah berkumandang. Waktunya kita bersudah-sudah lah dahulu, bersolat-solat kemudian. Ya jadi konten Mood Podcast hari ini bersama Rahayu adalah Kandar, Rahayu Iskandar. Cukup sampai di sini karena udah adzan maghrib juga. Alhamdulillah sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Saya Cikal, Saya Raka. mengucapkan final akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.